Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, sehat sedanten nggih Pak Bu? Alhamdulillah. Kita mulai pertemuan hari ini di Ahad Waqi dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya segala bentuk nikmat yang zahir maupun yang batin. Jadi alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang Allah ridhoi ini. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tempat yang paling Allah cintai, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini itu adalah masjid-masjidnya, tempat-tempat di situ ditegakkan sholat. Jadi monggo Bapak Ibu kita semuanya berbahagia sekali, bergembira ketika Allah menggiring kita semuanya, menuntun kita untuk bisa menjadi salah satu orang-orang yang Allah gerakkan kaki kita. Di tengah kita ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, tapi karena sebab Allah kita semuanya bisa diberikan kemudahan untuk bisa hadir di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang mencintai beliau. Dan semoga kita kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini beberapa hari diberikan apa nggih? Cukup libur ya, liburnya cukup panjang atau singkat Bu nih Bu? Alhamdulillah ya, sejak hari Kamis mungkin yang bagi yang libur nggih, mungkin ada yang enggak libur ya. Kamis, kemudian Jumat, Sabtu sampai Ahad. Maka di beberapa tempat mungkin di daerah Bantul sini juga jalannya agak padat ya. Di utara juga sama, cukup padat. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah masa-masa liburan itu Bapak Ibu Masya Allah ya, datang sakit rawuh untuk bisa sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama untuk ngecas iman kita. Terutama seperti yang sudah disampaikan tadi, temanya atau judul kita pada kesempatan pagi hari ini adalah meraih ridha Allah atau meraih cinta Allah dengan berkorban. Hari ini atau sekarang ini bulan apa Bapak Ibu? Masih Syawal atau sudah Dzulqa'dah? Sudah Dzulqa'dah ya. Ini sudah Dzulqa'dah meskipun ya masih awal-awal. Tapi bulan depan ya, di bulan Juni kalau di Masehinya, di Hijriahnya berarti bulan Dzulhijjah, kita semuanya akan bertemu dengan hari yang itu tidak kalah istimewanya ketimbang dengan bulan Ramadan. Karena dalam Islam ada dua hari raya, ada Aidani, dua hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri yang sebulan lalu sudah kita laksanakan bersama-sama. Yang sebelumnya ada siam Ramadan selama 1 bulan, kemudian Idul Fitri. Nah sebentar lagi kita juga akan menyambut hari yang itu tidak kalah penting juga bagi kita, yaitu adalah Idul Adha, hari Idul Adha. Maka kita perlu juga untuk mempersiapkan Bapak Ibu. Kalau dulu ya, atau sebulan 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan ya, itu kan banyak sekali mungkin pengajian, bahkan mungkin di Jamaspa juga ada pengajian apa namanya, song-song Ramadan lah, atau mungkin persiapan agar kita bisa menyambut Ramadan dengan maksimal. Jadi bukan ujuk-ujuk Ramadan, tapi kita persiapkan. Ada namanya fikih siam, berkaitan dengan siam itu seperti apa sih, kemudian nanti ada fikih zakat fitri, zakat itu seperti apa bayarnya, kemudian dan seterusnya yang berkaitan untuk kita tarhib menyambut datangnya bulan Ramadan maupun Idul Fitri. Nah sekarang kita sudah hampir kelihatan itu Bu Pak,
gerbang Idul Adha sudah hampir kelihatan. Apalagi mungkin di beberapa tempat sudah sudah woro-woro, sudah ada share informasi siapa yang mau ikut andil dalam kurban, patungan kurban. Ini sudah ada di beberapa tempat, bahkan mungkin hampir semua tempat ini sudah ancang-ancang 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Tujuannya apa? Kita ingin mempersiapkan. Jangan sampai ibadah itu ya hanya sebatas yang penting ngalir gitu aja. Jangan sampai Ibu Pak, ibadah itu hanya sebatas wah yang penting dikerjakan. Wah, bukan seperti itu. Tapi esensinya, hakikatnya, rahasianya seperti apa, maka kita ingin sama-sama untuk mempelajarinya. Nah, karena begini Bapak Ibu, kalau ibadah itu ya kadang karena seringnya kita lakukan itu, kalau kita tidak menghayati hilang rasanya Pak Bu. Misalnya apa Bu Pak? Sholatnya, sholat itu kan kita kerjakan sehari minimal 5 kali. Tapi kalau seseorang itu menganggap ini hanya sebatas rutinitas, kayak semacam robot, dia tidak merasakan hakikat dari sholat itu yang seharusnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Esensi atau rahasia di balik sholat itu adalah kita bisa dijauhkan dari perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan maksiat dan lain sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini bukan hanya sebatas rutinitas. Jadi kalau robot itu dia misalnya dipasang jam sekian, nanti berjalan jam sekian berhenti, itu robot Pak Bu. Tapi kita bukan robot, kita adalah manusia yang Allah berikan akal. Allah berikan kepada kita semuanya taklif, ya kewajiban untuk beribadah, yang tentunya setiap yang kita lakukan pasti akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih ridha Allah, meraih cinta Allah dengan berkurban sebentar lagi. Kita ingin mempersiapkan itu. Dan tidak kalah pentingnya, sekali lagi kita tekankan bahwa ini juga harus kita persiapkan. Apakah ini bisa mendapatkan meraih ridha Allah? Pasti jamaah. Karena setiap kali ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, hakikatnya adalah untuk meraih apa hadirin? Mendapatkan ridha Allah. Bapak Ibu nggih, dari rumah masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang mungkin di samping masjid, datang ke sini, semuanya akan dapat pahala Bapak Ibu. Semuanya dapat pahala rata. Karena apa? Kita datang, kita pasang niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan tadi, misalnya sholat subuh atau nanti sholat zuhur atau ibadah apapun itu yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurban ini kan sejarahnya panjang hadirin. Kalau kita berbicara tentang meraih ridha Allah dengan berkorban, kita tidak bisa lepaskan dengan kisah yang heroik, kisah yang hebat yang itu dialami oleh Nabiullah siapa hadirin? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dua nabi ini antara bapak dan anak. Ibadah ini atau syariat kurban ini tidak bisa kita lepaskan dari dua sosok mulia itu, Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Kalau Nabi Ibrahim ini menikah dengan seorang wanita, tapi qadarullah sampai usia kurang lebih 86 tahun atau mendekati 90 tahun juga belum kunjung diberikan keturunan. Sampai kemudian istrinya bilang, masa ketika usia sudah seperti ini Allah masih berikan apa? Keturunan. Tapi jamaah rahimakumullah, Allah itu kalau sudah berkehendak tinggal mengucap atau tinggal bilang kun fayakun. Sesuatu yang itu mustahil. Mungkin kalau dalam dunia medis ini, wah ini kalau usia sekian sudah tidak mungkin lagi ada kandungan di dalam rahim seorang wanita, usia tertentu menopause misalnya sebagainya. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak lain. Allah punya rencana lain di balik kesabaran Nabiullah Ibrahim dengan istrinya. Ternyata setelah berdoa kepada Allah dan istrinya sampai sempat putus asa, a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib.
Sampai istrinya Nabi Ibrahim mengatakan, loh gimana saya bisa hamil sedangkan saya sudah tua, suami juga sudah sepuh. Ini sesuatu yang aneh katanya. Inna hadzal syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajaib. Gak mungkin itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi jemaah. Ini kalau orang sakit, kemudian orang masih lagi berusaha untuk membuat dia sakit, tapi kemudian Allah memberikan kesembuhan, maka orang itu pasti sembuh hadirin. Disinilah kita harus percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertolongan Allah itu datang hadirin? Allah akan berikan pertolongan kadang ketika kita sedang berada pada puncak pesimis. Ketika kita sudah tidak berharap kepada makhluk lagi, disitulah Allah akan turunkan pertolongannya. Kapan pertolongan dan bantuan Allah akan datang? Ketika kita sudah hampir putus asa, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Jadi para nabi dulu ketika mereka sudah hampir putus asa jemaah, jadi sudah bingung harus kemana lagi. Yang mereka harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ja'ahum nasruna, disitulah datang nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan kita semuanya, kalau kita ini sedang dihadapkan dengan masalah, kok ini sudah mentok-mentoknya kita sudah tidak bisa lagi menyelesaikan, insya Allah disitulah nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertolongan itu bukan datang di awal, tapi di mana jemaah? Di mana Bapak Ibu? Di akhir. Maka sabar Bu, sabar Bu. Ketika kita sedang mendapatkan ujian, sabar. Berat, ya memang itu ujian. Kalau enggak berat, namanya bukan ujian. Memang itulah musibah. Bagi kita mungkin wah bikin kita kesel, kecewa, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita di sisinya, bukan di sisi manusia hadirin. Nah, bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang sudah sepuh, istrinya juga sudah sepuh, tapi kemudian Allah karuniakan anak yang nanti kelak namanya adalah Nabi Ismail. Seorang Nabi Ibrahim yang sudah menanti puluhan tahun untuk mendapatkan momongan, akhirnya kemudian datanglah ke Mekah jamaah rahimakumullah bersama dengan istrinya. Ternyata di Mekah, Bapak Ibu tahu sendiri nggih, waktu itu Mekah bukan sama seperti hari ini. Ya, waktu zamannya Nabi Ibrahim maksudnya nggih. Kalau hari ini mungkin di beberapa tempat atau bahkan di setiap sudut ada toko ya. Air juga melimpah, di mana-mana ada. Dulu nggak ada Pak, kosongan. Bisa disebut sebagai tempat yang tidak ada kehidupan dulu ya, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang di situ. Ketika mereka sudah sampai di situ, di tempat yang fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, nggak ada kehidupan. Kemudian ditinggalkanlah istrinya bersama dengan putranya yang bernama Ismail, karena Nabi Ibrahim punya tugas, diperintahkan Allah untuk balik lagi ke Palestina, ke Baitul Maqdis untuk berdakwah di sana jamaah. Wah, ini kan berat Bapak Ibu, sudah mendapatkan momongan anak kan senang-senangnya itu. Lagi lihat anak lucu-lucunya habis lahiran, kemudian harus diperintahkan, harus tugas. Bapak-bapak misalnya seperti itu, baru habis lihat bayinya lahir cenger, ngindong lagi enak-enaknya, kemudian dapat tugas, wah harus kemana, misalnya harus ke Kalimantan selama 1 tahun. Wah berat itu kan, lagi enak-enaknya ngondong anak, bersama dengan anak ya, main-main dengan anak yang sudah dinantikan tahunan, tapi harus dapat tugas misalnya ke tempat yang jauh. Itu sesuatu yang sangat berat, manusiawi jemaah. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah itu, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada perbekalan sama sekali. Nggak ada sangu jamaah, nggak ada air, nggak ada makanan, habis semuanya. Tapi kemudian ketika Nabi Ibrahim ini meninggalkan mereka berdua, apa yang terjadi? Istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau rela? Masa tega ninggalin kami di sini? Masa rela ninggalin kami di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang yang bisa kita minta tolong?
Wahai Ibrahim, apakah engkau rela tinggalkan kami di sini? Sekali lagi diulang terus, diulang terus. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ditanya lagi untuk menegaskan, ini seorang istri. Nabi Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang perintahkan. Lanjut, apa yang dikatakan oleh istri Nabi Ibrahim ketika mendengarkan ini adalah perintah Allah? Kata beliau, oh, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail tadi itu dan istrinya di lembah Mekah yang saat itu tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi jemaah, kalau seseorang itu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pasti akan jamin kita jemaah. Monggo kita semua yakin kepada Allah. Selama kita ini berada dalam rel yang benar, selama kita ini berada dalam jalan yang Allah ridhoi, Allah tidak akan pernah kemudian meninggalkan kita semuanya. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Sulit Pak Bu, benar. Tapi Allah tetap berikan kesabaran. Nah itu dia. Jadi begitu kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk selalu menantikan ujian dari Allah yang tujuannya adalah meraih ridho dan cinta Allah dengan berkorban atau dengan beribadah secara umum. Arya pergi, meninggalkan mereka berdua di tempat yang tidak ada sama sekali orang dan kehidupan. Nah, hadirin rahimakumullah, belum sampai di sini ujian keimanan Nabi Ibrahim yang sudah sangat cinta dengan putranya. Lanjut lagi dengan kisah yang berikutnya. Ini kan masih nyambung dengan kurban tadi itu. Ketika di dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya bati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ada dialog antara ayah dan putranya, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang saat itu sudah tumbuh dewasa atau sudah agak bertambah usianya Nabi Ismail. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ismail 13 tahun, ada juga yang mengatakan saat itu usianya sudah 7 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat Nabi Ismail ini sudah tumbuh, sudah besar, yang sudah tidak memberatkan orang tuanya. Maksudnya seperti ini jemaah rahimahullah. Anak itu kan ada fasenya di mana dia sangat bergantung kepada bapak ibunya. Makan ya harus ditulang misalnya, mandi juga harus dimandiin, apalagi kalau main harus ditemenin, ya kalau jajan harus ditemenin juga dan seterusnya. Ada masanya itu. Jadi anak ini sangat-sangat bergantung kepada orang tuanya, ayah atau ibunya. Kemana-mana harus gondeli. Tapi as-sa'i di sini artinya adalah ketika Nabi Ismail sudah berada pada usia di mana dia tidak lagi minta tolong orang tuanya, sudah tidak lagi gondeli bapak ibunya, tetapi ini usia sudah di mana Ismail sudah bisa untuk diperintahkan. Jadi sudah bisa mandi sendiri kalau ibarat anak-anak seperti ini, maksudnya usia seperti ini ataupun anak-anak sudah bisa mandi sendiri, makan yang nggak usah ditulang, makan sendiri. Kalau mau beli sesuatu ya tinggal berangkat ke warung atau ke toko sendiri. Jadi pada usia mandiri jemaah. Ini kan orang tua seperti itu sudah seneng ya. Yang dulunya mungkin mohon maaf beberapa tugasnya mungkin agak terganggu karena mendidik dan mengurus anak, tapi sekarang sudah pada masa di mana ini Ibrahim sudah lega. Karena apa? Anaknya sudah bisa diajak untuk bersama-sama membantu. Jadi anak yang tadinya ini bergantung pada orang tuanya, sekarang Ibrahim sudah punya anak Ismail yang sudah tumbuh dan bisa membantu ayah ataupun ibunya. Ini kan tambah senang lagi jemaah. Tapi ujian tidak berhenti di situ. Allah kemudian uji lagi, apakah cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu benar atau tidak? Ujiannya apa jemaah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saking senangnya Nabi Ibrahim kepada putranya yang bernama Nabi Ismail, di situ nanti akan ada ujian yang kedua. Ujian yang berikutnya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ini dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwasanya beliau menyembelih putranya.
melihat dalam mimpi jamaah. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi itu benar gitu. Kalau mimpinya Bapak Ibu dan kita semuanya benar atau hanya mimpi-mimpian itu Bapak Ibu? Ya mimpi karena mungkin ya aktivitas kita sehari-hari kemudian ke bawah apa? Ke bawah dalam mimpi. Siang harinya capek, mimpi juga capek, jadi bukan istirahat tidurnya ya. Di siang hari dapat hadiah, ke bawah sampai mimpi ya. Dalam mimpi teriak-teriak seneng, ternyata itu cuma mimpi. Nah itu kalau kita seperti itu. Jadi mimpinya kadang benar tapi sering salah. Tapi kalau ru'al anbiya hak, mimpinya para nabi itu adalah benar. Anni azbahuka, aku nih menyembelih engkau wa Ismail. Bayangkan jemaah Allah, saat sedang senang-senangnya bersama dengan putranya yang sudah bisa diandalkan, yang sudah mandiri, dapat perintah yang lebih hebat lagi, disuruh menyembelih putranya. Kalau kira-kira hadirin yang melihat seperti itu bapak hari ini dan anaknya itu bukan Ismail, mungkin anaknya itu sudah kabur itu ya, sudah kabur dari rumah itu. Saya nggak mau disembelih ini. Siapa yang mau disembelih itu kan? Anni azbahuka, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku sedang menyembelihmu wahai putraku Ismail. Fanzur madza tara, coba apa pendapatmu wahai Ismail. Ini dialog jemaah. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa dialog antara ayah, ibu dengan putranya, atau ayah dengan putranya sendiri. Ini diantara dialog yang Allah abadikan di dalam Al-Quran antara ayah dengan putranya. Bapak Ibu ada yang ingat, mungkin ada lagi kisah lain selain Nabi Ibrahim yang itu dialog antara ayah dengan putranya. Kisahnya sinten Bapak Ibu? Kisahnya sinten Pak Bu? Kisahnya Luqman dan putranya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, dalam surat Luqman sampai akhir itu. Jadi jamaah rahimahullah, ini ada kisah yang Allah abadikan, dialog antara ayah dan putranya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua-duanya nabi. Nah, aku melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Terus gimana ini? Fanzur madza tara, pendapatmu apa? Ini ayah, seorang ayah tetap minta pendapat putranya di saat seperti itu. Jadi penting untuk kita mendengarkan jemaah sebagai ayah ataupun sebagai ibu, sebagai orang tua ya, secara umum itu harus ada seni mendengarkan. Tanya ya, pendapatmu apa li itu kan. Kita tanya pendapat, tujuannya adalah untuk mengasah kedewasaan. Biar dia diajak berpikir. Tumbuh kembang anak juga menjadi perhatian kita, sehingga apa? Sehingga anak tersebut tumbuh dan kita tahu seberapa level kedewasaan anak tersebut. Kalau masih misalnya di bawah level, ya bisa kita angkat lagi dengan kita biasakan. Kalau sudah, ya alhamdulillah sudah sampai level tertentu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai nak? Kalau anak-anak sekarang mungkin wah itu kayaknya cuma bohongan itu kan. Itu kayaknya mimpinya dari setan itu kan. Gak mungkin masa Allah perintahkan untuk menyembelih kula Pak itu kan. Gak mungkin. Itu kayaknya mimpi yang gak jadi kenyataan, hanya mimpi saja, bukan perintah. Itu kalau kita hari ini ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, "Nak, apa pendapatmu?" Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Ismail dengan tegas mengatakan, "Ya, if'al ma tu'mar." Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Jawabannya hebat. Ayah yang hebat, putra yang hebat juga. Pak, kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, pasti engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini anak tadi usia berapa hadirin? Masih ingat gak? Kalau enggak 13, dalam riwayat yang disebutkan 7 tahun. Ini anak 7 tahun. 7 tahun itu kalau sekarang anak usia berapa? Kelas 1 SD nih. Kelas 1 SD. Atau 13 tahun, berarti usia berapa nih? Usia kelas berapa nih Bapak Abu? Sudah SMP. Wah. Anak SMP atau anak kelas 1 SD, jawabannya hebat. Pak, kerjakan perintah Allah.
Berarti sudah paham mana perintah, mana larangan. Dari mana? Diajari oleh bapak ibunya. Diajari, ini yang dilarang Allah, ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah letaknya ya pendidikan yang ditanamkan, yang diberikan oleh kedua orang tua kepada putra maupun putrinya. Diajari siapa yang menciptakan kita. Ya, yang napa nggih, yang ringan-ringan. Ketika kita ngobrol sama anak, siapa yang menciptakan kita? Jawabannya kalau langsung tegas Allah, alhamdulillah. Berarti anak ini paham Allah sebagai pencipta. Tidak perlu kemudian, nah kan kalau menjelaskan kepada anak tidak perlu kemudian, nak, Allah itu kholik. Kholik itu tahu nggak? Berasal dari kata kholako. Kholako itu menciptakan. Ini dan seterusnya. Tidak seperti itu. Langsung praktek aja. Ketika kita melihat pohon, nak, yang menciptakan pohon siapa? Allah. Ketika kita melihat misalnya bintang di malam hari, nak, siapa yang menciptakan bintang? Allah. Nak, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Itu nanti akan sadar atau tidak sadar dia akan belajar bahwasanya oh Allah yang menciptakan, ada pencipta. Kita ini hanya sebatas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail dididik oleh juga seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk menyembelih, jawabannya tegas, if'al ma tu'mar. Pak, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Pasti engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi hadirin rahimakumullah, tujuan dari kita melaksanakan ibadah itu kan, itu adalah sebuah rangka, sebuah usaha kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang memang dalam jalan tersebut ya ada kalanya kita ini merasakan berat. Dalam artian berat sini mungkin kita harus berkorban. Ini tadi Pak Bu, Nabi Ibrahim sudah saking cintanya kepada putranya, apalagi sudah puluhan tahun belum dikaruniai putra, lalu kemudian Allah berikan putra, senangnya minta ampun. Tapi kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Sa'di dalam ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 102. Jadi tujuan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu adalah untuk apa? Untuk menyucikan, memurnikan kecintaan Nabi Ibrahim dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kenapa kok Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya meskipun nanti tidak jadi disembelih, itu adalah untuk memurnikan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak layak bagi orang yang mendapatkan gelar Khalilullah ada kecintaan selain Allah di dalam hatinya. Khalilullah itu hadirin artinya adalah kekasih Allah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya. Ada cinta itu mahabbah, mungkin yang sering kita dengarkan adalah cinta itu mahabbah, hub. Ada juga syaghaf. Ada cinta itu artinya raghbah misalnya. Ada cinta itu juga khullah. Derajat cinta yang paling tinggi dalam bahasa Arab itu namanya adalah khullah. Maka orang yang dicintai namanya Khalil. Sedangkan Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi orang yang dicintai Allah ada di dalam hatinya itu apa? Benih-benih kecintaan kepada selain Allah. Allah ingin sucikan hatinya, yang di dalam hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, jemaah. Maka kemudian diperintahkanlah untuk korban tadi, yang sekarang kita juga masih menjalankan itu, berkorban dengan putranya. Ini ujian, Pak Ibrahim, engkau ini lebih milih Allah atau lebih milih Ismail? Berhasil nggak Bapak Ibu? Berhasil. Nabi Ibrahim kemudian menjalankan perintah Allah bersama dengan Nabi Ismail di Mina. Jadi bukan di tempat dekat dengan ibunya. Nah, kalau ibunya lihat mungkin nanti malah khawatir nggak jadi. Karena sayangnya tentunya lebih, ini yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui dan seterusnya. Maka kemudian agak menjauh, dipilihlah tempatnya yaitu Mina, biar tidak ketahuan oleh ibundanya. Sampai di Mina kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin
membawa pisau dan ingin menyembelih putranya, karena putranya waktu itu melihat ke atas. Yang namanya ayah, siapa yang tahan untuk melihat seperti itu jamaah? Sudah membawa pisau, kemudian tapi menatap wajah. Ini kan saling tatap antara anak dengan ayah dengan anak. Akhirnya kayak merasa sedih dan nggak berani, berat. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim membalikkan wajah Nabi Ismail sehingga Nabi Ismail menghadap ke tanah. Jadi mukanya menghadap ke bawah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi Nabi Ibrahim tidak menatap langsung wajah Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail wajahnya menghadap ke arah tanah. Disitulah kemudian siap untuk menyembelih. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dan ternyata Nabi Ibrahim itu berhasil, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian yang nyata. Ini adalah ujian yang nyata. Karena apa? Karena Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah engkau, wahai Nabi Ibrahim, lebih memilih Allah ketimbang anakmu? Apakah engkau lebih memilih anakmu atau Allah? Sebaliknya. Ternyata Nabi Ibrahim memilih Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan sembelihan yang besar, yang gemuk. Diganti dengan domba yang sehat, domba yang gemuk. Jadi langsung diganti. Yang disembelih bukan putranya, tapi yang disembelih adalah seekor domba yang gemuk. Wa fadainahu bidzibhin. Ini adalah ujian jamaah. Karena Allah ingin nguji dan nguji kita semuanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita juga merupakan yang meneruskan syariat itu, maka kita harus yakin hadirin rahimakumullah, korban itu pasti akan diganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kalau dulu Nabi Ibrahim ketika ingin berkorban dengan putranya diganti dengan domba yang lebih besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Hari ini hadirin, kalau kita berkorban entah itu dengan sapi, dengan kambing, atau bahkan mungkin ada yang pengen dengan onta, karena cuma 3 itu gimana? 3 itu, maka pasti Allah akan ganti. Wa fadainahu bidzibhin azim, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kisah di balik syariat itu. Kenapa kok hari ini kita perlu untuk berkorban? Karena kita ingin meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kita ingin lanjutkan itu jamaah. Tapi kita kan bukan berkorban dengan apa? Dengan anak kita. Berkorban dengan entah itu kambing, sapi, atau onta. Bagi siapa yang mampu. Nah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan harta, siapa yang punya kelapangan harta, tidak berkurban, maka kata Nabi SAW, janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini bukan berarti kemudian gak usah sholat, bukan seperti itu, tapi ini adalah ancaman, jangan sampai kita bagi yang mampu meninggalkan syariat kurban ini. Meskipun para ulama hadirin rahimakumullah mayoritas mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Meskipun juga ada yang mengatakan ini wajib, tapi mayoritas yang lebih banyak mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah muakkadah. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, bukan berarti kemudian kalau kita mendengarkan ini adalah sunnah, berarti kalau sunnah itu apa? Boleh untuk ditinggalkan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jamaah rahimahullah, sunnah itu kalau dikerjakan kita berpahala, tapi kalau ditinggalkan memang tidak dosa, tapi kita rugi. Eman-eman ini sudah ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, kok kita tidak ambil. Kisah Nabi Ibrahim tadi itu menunjukkan betapa pengorbanan seorang muslim itu harus ada. Bapak Ibu jujur, kita ini dikasih Allah ini sedikit atau banyak Bapak Ibu? Nikmat yang Allah berikan itu sedikit atau banyak Bu? Banyak. Kalau kita mohon maaf, kita ngasih itu kan hitung-hitungan nih. Misalnya punya 100, nih 100 ada orang yang minta, dihitung dulu. Nanti kalau tak kasih 50 tinggal 50, padahal di rumah nggak ada lauk, padahal bensin tinggal sudah kedap-kedip gitu kan.
apalagi listrik juga belum bayar, apalagi Bu? Kenapa mulai? Cicilan gitu ya. Dan seterusnya. Itu kalau kita mikir-mikir. Tapi Allah kalau ngasih kepada kita, wah, nggak akan mengurangi. Allah Ghani jamaah. Allah maha kaya. Allah yang sudah memberikan kepada kita semuanya segala-segalanya. Bapak Ibu, tadi malam ada yang berdoa nggak? Ya Allah, semoga besok Ahad saya masih hidup. Ada yang buatan Bu? Ada yang buatan Bu Pak? Insya Allah nggak ada ya. Tapi Allah kasih hidup nggak Pak Bu? Buktinya ini, buktinya kita bisa Bapak Ibu rawuh di sini kan hidup. Meskipun kadang mungkin kita berdosa Allah kepada Allah, ya Allah semoga besok hari Ahad saya bisa bernafas. Ada yang bisa berdoa seperti itu tadi malam Bapak Ibu? Nggak ada ya. Secara khusus minta nafas hari ini. Tapi Allah kasih. Tuh, berarti Allah memberikan kepada kita semuanya segala-galanya. Bahkan mungkin yang terkadang tidak pernah kita minta Allah kasih. Loh kok dikasih? Itulah jamaah orang Allah. Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatunya. Monggo kita wujudkan kesyukuran itu dengan apa? Ya bagi yang Allah berikan kelebihan harta, monggo bisa hari ini kita niatkan. Minimal kalau kita belum mampu jamaah, bismillah kita niatkan. Oh saya menabung hari inilah. Tapi ternyata terkumpul setelah 4 tahun. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Jadi misalnya kita nabung, kita dapat misalnya nasihat, Mas berkorbanlah, nggak apa-apa, sehari 1000, 2000 lah, nggak apa-apa. Dia mulai hari ini 2024, tapi ternyata celengannya 2025 dicek, oh kok cuma segini ya, nggak cukup ini. Kalau beli kambing nggak cukup. 2026 dicek, wah masih kurang. 2027 masih kurang juga. 2028 alhamdulillah terkumpul. Nggak apa-apa jemaah. Yang penting kita semuanya berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bantu. Kita Allah pasti akan dibantu karena kejujuran yang ada dalam hatinya. Tapi kalau orang nggak punya niatan, ya gimana Allah mau bantu kalau kita tidak punya niatan sama sekali? Artinya di sini hadirin rahimakumullah, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan nikmat sehat, maka kita gunakan sehatnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk ibadah, ya. Untuk menghadiri pengajian misalnya, untuk sholat, untuk ya kebaikan-kebaikan lainnya, membantu orang lain, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah. Ini adalah sebuah ibadah yang sangat banyak sekali. Kalau kita diberikan kelebihan harta misalnya, untuk apa jemaah? Foya-foya, mboten. Untuk apa? Untuk beli sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Bukan, tapi untuk membahagiakan diri kita nanti pada hari kiamat. Itu dengan apa? Digunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Ada di antara saudara-saudara kita jamaah yang mungkin makan dagingnya itu setahun cuma sekali. Ini bukan karena saran dari dokter, bukan saran dari dokter gak boleh makan daging, bukan itu. Tapi memang tidak mampu untuk membeli. Bapak Ibu, orang yang bahagia itu apa sih? Orang yang bahagia itu adalah ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Melihat orang lain gak pernah makan daging sama sekali, tapi kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa makan daging. Alhamdulillah, semuanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini monggo jamaah, ini adalah salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan, dan insya Allah siapapun yang berkorban pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa fadainahu bidzibhin azim. Pasti Allah akan ganti. Uang yang kita keluarkan memang nominalnya berkurang Bapak Ibu. Kita punya uang 10 juta misalnya, buat korban kambing misalnya 3 juta. Jadi berapa hadirin? 7 juta. Itu memang matematika kita. Habis tinggal 3 juta. Tapi kita ini depositokan kepada Allah SWT, kita titipkan kepada Allah SWT. Pasti Allah akan ganti. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah mengganti, mohon maaf, bukan harus diganti dengan uang. Tidak harus diganti dengan harta. Sebab rizki bukan hanya harta, sehat juga harta. Ibadah kok lancar, itu rizki Allah. Jadi mungkin ketika kita berkorban, wah ini saya mau berkorban tahun ini misalnya patungan sapi
3,5 juta misalnya, bismillah. Mungkin Allah tidak ganti secara langsung, secara materi, tapi kok alhamdulillah ya, setelah itu Allah berikan kemudahan untuk beribadah kepada orang tersebut. Ibadahnya lancar Bapak Ibu, sholat malamnya, sedekah kok tidak pernah berhenti, kemudian macam-macam gitulah. Artinya apa jemaah Allah? Ketika Allah memberikan balasan, tidak boleh kita menyempitkan makna balasan itu harus berupa materi. Bisa jadi keluarganya jadi apa Pak Bu? Tambah sehat ya. Ya percuma kalau Allah ganti dengan uang tapi semuanya sakit, habis buat beli obat. Jadi sekali lagi jamaah Allah, Allah pasti akan ganti. Dan ketika kita ini berkorban hadirin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah, yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan fisiknya, bukan dagingnya, bukan darahnya hewan yang disembelih, tetapi yang akan berarti berguna di sisi Allah adalah takwa kita semuanya. Kenapa kok turun ayat ini hadirin? Karena dulu pada masa Arab jahiliyah, orang Mekah itu hadirin, orang-orang Arab jahiliyah, dulu kalau mereka ini menyembelih sembelihan, entah itu onta atau yang lainnya, maka darah dari hasil sembelihan itu mereka kemudian buat lapisan Ka'bah dulu itu. Jadi darahnya itu dikumpulin, mungkin dikasihin tempat, kasih wadah, kemudian buat ngecat apa jemaah? Ngecat Ka'bah dulu. Karena mereka beranggapan bahwasanya yang berarti ya darahnya ini dan dagingnya. Maka kemudian Islam mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Ini hakikatnya, rahasia di balik kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tanduknya. Cari tanduk yang apa? Kan ada banyak Bu ya. Bahkan ada salon apa? Ada namanya salon kalau sebelum sembelih itu ada di beberapa tempat ada yang mencari, jadi tanduk kambing itu yang samping melingkar-melingkar itu disalon dulu. Nanti kalau bagus harganya tambah mahal. Ada nggih Bu? Bahkan mungkin ada yang dombanya di salon juga ya, disisir lah. Di rebonding ada nggak Bu ya? Artinya dirawat betul. Nah, ini harganya semakin mahal. Boleh nggak seperti itu? Ya silahkan saja, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Bukan pamer. Tapi yang paling kita jaga adalah keikhlasan, Bu Pak. Ingat nggih, yang kita jaga adalah keikhlasan. Ada orang yang berkorban dengan kambing yang seharga misalnya Bu Pak 2 juta misalnya, dengan orang yang berkorban misalnya sapi yang mungkin beratnya 1 ton. Yang 2 juta tadi itu dia berkorban sudah nabung misalnya 10 bulan, setahun misalnya. Dan mohon maaf penghasilan dia sehari nggak cukup sebetulnya kalau untuk berkorban, tapi dia bismillah berkorban. Yang tadi berkorban dengan sapi seberat 1 ton, itu dia hanya sebatas untuk misalnya ya menunjukkan ini loh punya saya, punyamu seperti apa. Mohon maaf, jangan sampai ini menjadi sebuah ajang untuk kita pamer. Ini bukan pertunjukan Bapak Ibu, tapi ini ibadah, ini syiar Islam. Ini bukan, mohon maaf, bukan pertandingan yang mana yang besar maka itu yang menang, bukan Pak. Ini artinya tentang untuk apa dan untuk siapa kita korbankan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang 2 juta tadi mungkin harganya hanya seberapa, walaki yanaluhut taqwa minkum, itu yang nanti akan lebih wah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kita jaga keikhlasan. Memang merawat keikhlasan itu berat jemaah rahimakumullah. Tapi begitulah ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas dalam segala aktivitas kita. Kita mau datang ke masjid ya, monggo kita tata hati kita ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Sebab begini jemaah, kalau kita ini beramal karena manusia, kita akan capek sendiri Pak Bu. Sebab apa? Kita sudah berkorban mahal, kok nggak ada yang muji ya? Wah besok kapok saya nggak mau lagi lah. Nah sudah habis jutaan nggak ada yang muji, nggak ada yang moto dan sebagainya.
Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau seseorang beribadah hanya karena Allah, wah enak Pak. Kenapa Pak Bu? Allah selalu melihat kita. Di saat manusia nggak ada yang tahu, di saat manusia tidak ada yang mendengar, Allah selalu mendengar. As-Sami', Allah Al-Basir yang selalu melihat kita, Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala perbuatan yang kita kerjakan. Maka seseorang itu capek kapan? Ketika dia beramal karena manusia. Kita ingin mencari pujian si A misalnya, ternyata si A sudah wafat, terus siapa yang menggantikan jemaah? Masa anaknya? Masa istrinya atau siapa? Nggak bisa. Sedangkan Allah selalu hidup, Al-Hayy, Al-Qayyum yang selalu mengatur kita. Maka jamaah rahimahullah, monggo selalu kita berusaha ya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan terlebih dahulu berdoa kepada Allah, dan ini perlu kita berdoa. Kalau 2 bulan, 3 bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu kita berdoa, ya Allah semoga kami diberikan kesempatan untuk bulan Ramadan. Kita pun juga untuk berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan kami untuk bisa berkorban pada tahun ini. Perlu untuk kita doa. Allah melihat usaha kita seperti apa jemaah. Kalaupun ternyata kita sudah berusaha kok kayaknya masih kurang, ya semoga tahun depan kita berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita sekecil apapun. Jadi pelajaran dari tadi jemaah, ketika orang-orang Arab jahiliyah tadi itu, mereka yang dilihat hanya apa? Hanya fisiknya. Yang penting kambingnya seperti apa, ontanya seperti apa. Tapi kemudian Islam mengingatkan kepada kita yang penting bukan itu, tapi yang paling penting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan ibadah itu kalau tidak ada keikhlasan seperti kusur, seperti kulit buah ketika dibuka ternyata kosong, tidak ada isinya. Misalnya begini Bapak Ibu, ini lagi musim apa nggih Pak Bu? Musim buah apa ini? Duku, wah ya duku, masya Allah ya. Masih ada, udah berapa bulan ini duku misalnya, Bapak Ibu beli duku Palembang kan besar-besar gitu Pak, dibuka ternyata nggak ada isinya, itu kayak gitu. Kosong ya. Jadi kelihatannya besar, wah ini kayaknya isinya manis, dibuka nggak ada isinya. Nah itu ibadah yang tidak ada keikhlasannya. Atau seperti jasad yang tidak ada roh, kata beliau. Jadi manusia duduk aja begini, tetapi tidak ada rohnya, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo selalu kita pastikan keikhlasan itu harus menyertai. Karena kalau tidak menyertai, seseorang dapetin capek tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu bisa membuat amalan bagi kita kecil tapi bagi Allah besar. Yang tadi itu, kayaknya kambingnya cuma 2 juta. Kambing 2 juta ini mungkin ya layak tapi kecil. Bagi kita kecil, tapi Allah melihat keikhlasan yang ada dalam kita, pengorbanan kita seperti apa. Ini tadi yang 2 juta selama setahun nabungnya seperti apa jemaah? Dia penghasilannya cuma sekian, tapi dia kemudian bismillah tak potong untuk ditabung, dicelengi. Untuk apa? Untuk kurban. Sampai istrinya tanya, Pak ini untuk apa sih kok ada celengan kurban itu? Wah saya ingin kurban, bismillah. Wah tak dukung. Istrinya juga ikut. Enak Bapak Ibu kalau semuanya bersinergi dalam melakukan kebaikan. Kalau sendiri-sendiri kan berat gitu kan. Tapi kalau kita bareng-bareng, bismillah, semoga nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah keikhlasan yang harus kita perhatikan, karena meraih, berkaitan dengan judul yang disampaikan oleh takmir Masjid Jamasbah, itu adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Jadi berkorban ini tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas ya ini event tahunan, bukan Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas rutinitas yang itu berlangsung setahun sekali, bukan. Tapi ini sekali lagi adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Ini adalah ketaatan kepada Allah. Kita ingin berkorban dengan harta kita bagi yang mampu, dan kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang berlipat-lipat. Tidak ada yang rugi kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimahullah kisah dari Nabi Ibrahim
alaihi salam bersama dengan putranya yang bernama Nabi Ismail, yang semoga menjadi inspirasi kepada kita semuanya bahwa kecintaan kepada Allah itu butuh harga yang tidak murah. Mendapatkan ridha Allah itu butuh perjuangan yang tidak ringan. Tapi siapapun yang mengerjakan itu niatan karena Allah, pasti Allah akan bantu. Allah tidak akan mungkin kemudian meninggalkan kita sendirian. Pelan-pelan kita berdoa kepada Allah, kita diingatkan, mungkin tidak harus 1 bulan, sejak setahun kita sudah punya celengan sendiri, dan insya Allah siapapun pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada adalah Allah pasti akan penuhi kebutuhan orang tersebut. Sedihnya menjadi senang, tangisnya menjadi tawa, sempitnya menjadi sempat dan lapang. Karena apa jemaah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu akan bersama-sama dengan siapa? Orang-orang yang bertakwa dan selalu berbuat baik. Jadi pastikan monggo jemaah, ketika kita ini berusaha menjadi orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Yang sedih, pasti Allah akan bantu mendapatkan penyelesaiannya. Yang sedang mendapatkan ujian dari Allah, dengan dia berbuat baik, pasti Allah akan menggantinya sedih tersebut dengan sebuah kebahagiaan. Kalau tidak di dunia, pasti nanti akan di akhirat. Jadi ini jamaah rahimahullah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dimudahkan untuk beramal salih, semoga kita dimudahkan untuk berkorban pada tahun 1445 Hijriah ini. Dan jangan lupa jamaah, kita doakan ya saudara-saudara kita yang mungkin tahun ini tindak haji, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kelancaran, dan bagi kita yang hanya bisa menyaksikan, semoga kelak kita bisa mendapatkan kesempatan tersebut menjadi duyufur rahman, amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa doakan saudara-saudara kita jemaah di belahan bumi manapun, terlebih saudara-saudara kita yang di negara kita ataupun yang di Palestina hari ini, yang mereka hari ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dikepung dari segala arah, bahkan ketika sudah masuk ke wilayah selatan yang mana waktu itu masih menjadi tempat yang cukup aman, sekarang sudah tidak menjadi tempat yang aman. Mereka ke tengah, mereka ke utara, tapi kita yakin ya jamaah, pasti pertolongan Allah akan diturunkan pada waktunya yang tepat. Hanya butuh kesabaran, hanya butuh kesabaran. Ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.